Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Felis Septi Irwansa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama. Perkenalkan, saya Kais Abi Safwan dari semester 5 kelas C akan mempresentasikan proyek tugas UAS Kimia Unsur Utama dengan judul Bahaya Debu Pecahan Keramik Silikon pada Pembangunan. Pembangunan gedung dan renovasi rumah saat ini banyak menggunakan keramik berbasis silikon karena kuat, tahan panas, dan awet. Namun, dalam proses pemotokan dan pemasangan keramik, sering muncul asap dan debu halus yang terhirup oleh pekerja konstruksi. Debu tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan kerja, tapi juga berpotensi membahayakan kesehatan pernapasan. Fenomena ini sering dianggap sepele, padahal memiliki dasar kimia unsur yang penting untuk dipahami. Permasalahan asap dan debu keramik ini berkaitan erat dengan unsur silikon, yaitu Si, yang merupakan unsur golongan 14. Silikon ini memiliki kecenderungan kuat membentuk ikatan kovalen dengan oksigen, menghasilkan senyawa silikon dioksida. Senyawa inilah yang menjadi komponen utama dalam bahan keramik. Ketika keramik itu dipotong atau dipanaskan, partikel SiO2 ini berkurang sangat kecil dan dapat terlepas ke udara dan terhirup oleh kita. Berdasarkan tren periodik, silikon berada di antara logam dan non-logam atau metaloid, sehingga membentuk senyawa yang sangat stabil. Ikatan SiO memiliki energi ikatan tinggi, menyebabkan SiO2 sulit terurai secara kimia maupun biologis. Akibatnya, partikel silika yang masuk ke paru-paru akan bertahan lama dan berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Analisis ini menunjukkan bahwa sifat periodik dan jenis ikatan unsur silikon berkontribusi langsung terhadap dampak kesehatan yang muncul di lapangan. Seperti di slide ini, terlihat seorang sedang mengukur keramik atau memotong keramik yang mana ketika dipotong itu terdapat debu atau asap-asap yang itu menyebabkan kita terkena iritasi atau kita terhirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan juga terhadap dampak kesehatan yang lainnya, yang mana itu merupakan unsur SiO2 yang sulit terurai secara kimia maupun biologis. Ini contoh terkena paparan debu atau asap silikon yang mana Bapak ini terkena iritasi pada mata. Tidak hanya terdapat iritasi, juga bisa mengganggu kesehatan pernapasan dan mengganggu kesehatan yang lainnya. Terdapat dua solusi permasalahan, yaitu menggunakan bahan keramik yang baik seperti keramik berbahan kayu dan menggunakan keramik PVC atau vinil. Memahami bahaya tersebut berasal dari sifat kimia silikon dan senyawanya, maka solusi tidak cukup hanya dengan alat pelindung diri. Diperlukan pendekatan berbasis kimia, yaitu mengurangi atau mengganti sumber senyawa berbahaya sejak awal pemilihan material bangun. Nah, solusinya itu penggunaan keramik kayu, karena kayu itu berbasis material organik yang didominasi unsur karbon. Berbeda dengan silikon, karbon membentuk senyawa yang lebih mudah terurai dan tidak menghasilkan debu anorganik stabil seperti SiO2. Kasus bahaya keramik, asap keramik silikon menunjukkan bahwa konsep kimia unsur bukan hanya teori, tetapi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat unsur, tren periodik, dan jenis ikatan kimia terbukti memengaruhi kesehatan manusia. Dengan memahami konsep tersebut, solusi berbasis kimia seperti penggunaan keramik kayu dapat diterapkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan bagaimana bahaya dari debu keramik silikon atau SiO2 yang mana ketika dipotong atau dibelah terdapat debu-debunya. Mari kita ciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis di keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.